Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nurmara Aini dengan NIM C1C023093 yang akan mempresentasikan materi terkait makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Baiklah, langsung saja. Islam merupakan agama yang menyeluruh dengan berbagai aturan dan hukum yang ditetapkan Allah bagi hambanya sebagai pedoman agar seorang muslim tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Ketentuan tersebut disampaikan melalui Al-Quran dan hadis melalui perantara Rasulullah sehingga keduanya menjadi sumber dan dasar ajaran Islam. Dari kedua sumber inilah para ulama mengembangkan hukum Islam serta mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam bidang muamalah. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum Islam menjadi hal yang penting bagi setiap muslim. Pokok pembahasan pada materi kali ini yang pertama yaitu mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan yang terakhir yaitu terkait tujuan syariah. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna Islam. Islam merupakan agama Sumawi yang memiliki ajaran sempurna dan menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan manusia pada dasarnya telah diatur dalam Islam, sehingga setiap persoalan memiliki ketentuan dan pedoman yang dapat dijadikan rujukan. Kesempurnaan ajaran Islam tersebut didukung oleh sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan pokok, serta ijtihad sebagai sumber pelengkap dalam menjawab persoalan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Dalam dasar-dasar ajaran Islam terdapat 3 aspek mendasar yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama yaitu mengenai akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, dan keyakinan, sedangkan secara teknis, akidah juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas yang menjadi fondasi utama ajaran Islam, sekaligus menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Selain itu, akidah juga berfungsi sebagai sistem keyakinan mendasar yang menjiwai setiap aktivitas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem keyakinan ini dibangun atas 6 prinsip dasar yang dikenal sebagai rukun iman yang keenam. Misalnya, iman kepada Allah berarti meyakini Allah itu ada, membuktikan dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua yaitu ada syariah. Syariah adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau pokok-pokok ketentuan yang ditetapkannya, agar manusia memiliki pedoman hidup yang jelas. Ketentuan tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia secara umum, dengan alam semesta, serta dengan kehidupan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak adalah tingkah laku manusia atau lebih tepatnya nilai yang melekat pada tingkah laku tersebut yang bernilai baik maupun buruk. Penilaian ini menyangkut perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan melalui ibadah, dengan sesama manusia dalam muamalah atau interaksi sosial, dengan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan, serta dengan lingkungan dan benda-benda mati yang juga merupakan ciptaan Tuhan seperti air, tanah, batu, dan udara. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hukum Islam. Hukum Islam secara istilah juga disebut dengan hukum syara, yaitu ketentuan Allah yang mengatur perbuatan manusia dan di dalamnya terdapat tuntunan untuk dikerjakan, ditinggalkan, atau pilihan antara keduanya bagi mukallafah. Hukum syara hanya dapat bersumber dari dalil-dalil hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta norma atau aturan yang tidak bersandar pada sumber-sumber tersebut tidak dapat disebut sebagai hukum syara, seperti kaidah atau adat istiadat, undang-undang buatan manusia, ataupun aturan lain di luar ketentuan Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah maddah saja, seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mengatur pelaksanaan amalan-amalan lain yang bersifat duniawi, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, belajar, menikah, mendidik anak, bersikap dengan orang tua, dan lain sebagainya, karena dalam Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam, salah satu klasifikasi utama adalah pembagian berdasarkan tuntutan hukum Islam yang dikenal sebagai hukum taklifi.
Pembagian ini menjelaskan bentuk perintah dan larangan Allah terhadap perbuatan manusia yang menjadi pedoman dalam menentukan nilai suatu amal. Adapun pembagiannya, yang pertama yaitu wajib. Wajib merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan di mana orang-orang yang meninggalkannya akan mendapat dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah perbuatan atau amalan yang dianjurkan dalam Islam yang tujuannya untuk mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah dan meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sunnah memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk menambah amal baik, memperkuat iman, dan menyempurnakan ibadah fardu tanpa menimbulkan sanksi jika tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu makruh. Para ulama mendefinisikan sebagai larangan terhadap suatu perbuatan, namun larangan ini tidak bersifat mutlak karena tidak terdapat dalil yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai haram. Klasifikasi hukum selanjutnya yaitu mubah. Mubah adalah hukum yang memberikan kebebasan bagi seorang untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Jika perbuatan tersebut dilakukan, orang yang melakukannya tidak dijanjikan pahala, namun jika ditinggalkan tidak dapat pula berdosa. Yang terakhir yaitu haram. Haram adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya akan memperoleh pahala. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa bertujuan agar manusia menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat maupun lingkungannya. Hal ini tercapai ketika manusia mampu beribadah dengan benar, yaitu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta. Bukan kepada yang mengaku sebagai Tuhan, serta melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan yang benar. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Dalam masyarakat, keadilan di sini meliputi bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sama, tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan maupun warna kulit. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan. Semua ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah memiliki manfaat yang hakiki, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Upaya mewujudkan kemaslahatan manusia melalui kedua sumber ini dikenal dengan dalam Islam sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Baiklah, materi terakhir yaitu mengenai tujuan syariah. Dalam maqasid syariah terdapat 5 tujuan pokok syariah yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khamsah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seiring dengan perkembangan zaman. Muncul pula unsur-unsur tambahan dalam penjagaan maqasid syariah seperti menjaga kehormatan, lingkungan, kesejahteraan umat, keamanan, dan kemuliaan manusia. Para ulama sepakat bahwa unsur-unsur baru ini tetap termasuk dalam lingkungan 5 tujuan pokok tersebut atau lahir darinya. Baiklah, dari penyampaian materi dari saya tadi dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang menyeluruh dan sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan Ihtijat. Kesempurnaan ini tercermin dalam 3 dasar ajaran, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang menjadi fondasi hidup seorang muslim, serta melahirkan klasifikasi hukum Islam yang berupa wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram sebagai pedoman menilai perbuatan. Melalui ketentuan tersebut, hukum Islam bertujuan menyucikan jiwa, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana dirumuskan dalam maqasid syariah yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga penerapannya dapat menghadirkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.